Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan bagaimana cara mengatasi ATM kita yang hilang dan solusinya bagaimana, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Amankah atau tidak jika ATM kita hilang sedangkan saldo di ATM kita misalnya banyak ya? Pertama, terkait dengan keamanannya. Kita jelaskan bahwa jika ATM kita hilang itu aman ya, tetap aman, jadi kita tidak perlu panik, tidak perlu resah ya, karena ATM kita itu sudah ada PIN-nya ya sebagai keamanannya, terdiri dari 6 digit. Jadi kalaupun ATM kita itu ditemukan oleh seorang, lalu orang itu mencoba untuk membobol, mengambil saldo yang ada di rekening kita, maka itu tetap tidak bisa ya, karena ada PIN yang menjamin keamanannya. Kalau sampai salah memasukkan PIN itu sampai 3 kali, maka otomatis akan terblokir. Itu terkait keamanannya. Tapi jika kita khawatir yang terkait keamanannya, maka kita bisa lakukan lapisan keamanan itu dengan langkah yang kedua, itu dengan cara memblokir ATM kita ini. Kita lakukan proses blokir. Bagaimana caranya? Caranya itu ada dua. Pertama, kita lakukan blokir dengan bantuan CS ya, customer service-nya. Bisa kita telepon, hubungi via telepon, kita jelaskan bahwa kartu ATM kita hilang, diminta untuk dilakukan pemblokiran untuk menjamin keamanannya. Biasanya itu diminta verifikasi data, dicocokkan apakah sesuai datanya atau tidak, apakah benar-benar yang minta ini pemilik rekeningnya atau tidak. Karena bisa jadi yang minta untuk diblokir, yang minta untuk memblokir itu pihak lain. Sehingga verifikasi datanya biasanya yang ditanyakan nama, terus nomor rekeningnya, kemudian nama ibu kandung dan tanggal lahir pemilik rekening. Dan cara yang lebih cepat itu dengan cara kita melakukan pemblokiran ATM kita secara mandiri. Tapi ini caranya harus kita sudah terdaftar di M-Banking ya, sudah kita lakukan proses registrasi sebelumnya ke bank terdekat. Dan bagaimana cara melakukan proses blokir ATM kita yang hilang ini melalui M-Banking secara mandiri melalui banking ya? Pertama, kita pastinya sudah download ya, sudah mendownload M-Banking dan pastinya sudah terdaftar di M-Banking. Kemudian kita misalnya ini contohnya BNI ya, Bank BNI. Jadi kartu ATM kita yang hilang BNI. Kita buka, kita login ke BNI. Nah, sekarang BNI ini sudah bisa menggunakan sidik jari untuk proses login ya. Jadi tidak perlu memasukkan user ID dan password. Jadi kita bisa langsung menekan ini. Nah, itu sudah terproses untuk login. Nah, kemudian setelah login ke M-Banking BNI di sini, kemudian kita ini di bagian bawah ini ada administrasi. Ini di aplikasi terbaru ya. Kemudian administrasi ini kita tekan. Kemudian di situ banyak pilihannya, ubah PIN, ubah password, kemudian pengaturan loginnya. Kemudian di sini blokir kartu debit. Nah, di sini kita pilih blokir kartu debit. Nah, di sini nomor rekening yang mana? Misalnya kita punya rekening lebih dari satu, maka kita pilih nomor debit rekening yang mana yang akan kita lakukan pemblokiran. Kita tekan lanjut. Nah, setelah itu nomor kartu debitnya ada ini, terus namanya juga ada, status kartunya normal. Lalu kita pilih lanjut ya. Ada rinciannya ya untuk kita lakukan validasi, nomor kartu debitnya, nama pemilik rekening, tanggal diterbitkan, tanggal berakhirnya, juga alasan permintaan pemblokiran kartu debit ini. Alasannya apa? Kita pilih di sini, dicuri atau hilang. Nah, karena di sini misalnya kita contohkan hilang. Kemudian kita masukkan password transaksinya. Kita masukkan password transaksinya dulu, kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita tekan lanjut. Nah, pemblokiran kartu debit berhasil. Nomor referensinya, tanggal pemblokirannya, waktunya, nomor kartu debitnya, nama pemilik rekeningnya. Ini statusnya sudah alasan pemblokiran hilang, statusnya terblokir. Nah, ini sudah kita lakukan keamanan berlapis. Kalau sudah kartu ATM kita ini dilakukan pemblokiran, maka ini sudah tidak bisa lagi digunakan kartu ATM-nya ini. Misalnya kartu ATM kita kita temukan,
maka kita bisa mengajukan pembukaan proses blokir ini di cabang ya, harus di cabang. Ini tidak bisa secara online dengan membawa KTP, buku tabungannya, lalu kita nanti dilayani untuk proses pembukaan blokir ini. Dan kalau ternyata tetap tidak ketemu, hilang, maka kita harus membuat proses pengajuan penerbitan kartu ATM yang baru, kartu debit yang baru. Caranya kita harus datang ke kantor kepolisian untuk meminta surat keterangan kehilangan kartu ATM. Kemudian kita membawa KTP, terus rekeningnya ya, buku tabungannya, dan surat keterangan kehilangan ini dari kepolisian. Kita bawa semuanya dan kita minta untuk kita bawa ke BNI terdekat atau bank terdekat, kemudian kita minta proses penerbitan kartu debit ulang. Untuk ke polisi ini kita harus membawa buku rekeningnya ya, buku rekening dan juga KTP kita. Nah, sini kalau kartu kita ini statusnya sedang terblokir, maka kita tidak bisa melakukan transaksi melalui ATM ini ya sampai dibuka. Yang bisa ini hanya kita melakukan transaksi m-banking. M-banking tetap bisa, jadi tetap aman ya, kita tetap bisa melakukan transaksi. Hanya saja transaksi yang bisa kita lakukan melalui m-banking ini hanya antar bank BNI ya. Kalau BNI antar bank BNI, BCA antar bank BCA, BRI, dan begitu seterusnya. Tapi kita tidak bisa melakukan transaksi dengan pihak-pihak lainnya, dengan mirsen-mirsen yang lain tidak bisa, dengan bank yang lain juga tidak bisa. Jadi ini tetap aman, tetap bisa kita gunakan sekalipun statusnya sedang terblokir, karena yang terblokir ini ATM-nya saja. Untuk m-banking tetap bisa kita gunakan. Makanya kami sarankan itu setiap kita membuka rekening, kita juga daftar m-bankingnya. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.